Pan, bisa kita mulai? Monggo Pak Anton, sudah lebih 10 menit, sudah Oke. 200. Oke, Ya. monggo bisa Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Baik mungkin yang di sekolahan, mungkin ada kepala sekolah, proktor, pengawas, SD, dan teman-teman tim teknis, TKA. Saya ucapkan selamat pagi semuanya, salam sejahtera, salam silaturahmi, salam sehat. Semoga kita semua diberkahi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ketemuan dalam rangka untuk penyamaan persepsi terkait dengan tugas dan peran dari terutama pengawas ruang. Karena kami sampaikan Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, bahwa pengawas ruang untuk TKA ini adalah panjenengan itu semacam garda terdepan dalam kegiatan TKA ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Mohon maaf, ini ada beberapa ini karena saya, mohon maaf, saya menggunakan HP ini tadi karena ada kegiatan yang bersamaan juga hari ini. Nah, untuk itu langsung saya sampaikan. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, panjenengan terutama sebagai pengawas ini punya peran yang sangat penting dalam kegiatan TKA. Karena panjenengan adalah orang-orang yang istilahnya garda terdepan, yang berhadapan langsung dengan siswa. Sehingga ini nanti saya berharap panjenengan menjadi salah satu pendukung utama di dalam kesuksesan kegiatan TKA yang akan dilaksanakan pada bulan April nanti. Dan besok kita akan melaksanakan gladi bersih untuk kegiatan TKA khususnya yang jenjang SD. Saya berharap bahwa TKA besok itu tidak ada kendala, baik itu servernya, jaringannya, atau sarana prasarananya. Memang untuk yang SMP pada hari pertama kemarin masih ada kendala di dalam jaringan, di dalam servernya dari pusat, tapi hari ini insya Allah sudah berjalan dengan lancar. Dan semoga juga untuk kegiatan yang SD besok itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman pengawas, bahwa kegiatan pengawas ini, kegiatan kepengawasan untuk panjenengan di TKA ini nanti semuanya itu dengan online. Bahkan pengawas nanti juga akan dipantau secara online oleh penyelia. Nah, pemantauannya dengan cara apa? Yaitu dengan penempatan kamera yang ada di setiap kelas atau lab komputer yang ada di sekolah tersebut. Dan untuk para pengawas, panjenengan tugasnya adalah pengawas. Ada beberapa kejadian yang dilaporkan oleh kementerian yang dulu berdasarkan pengalaman waktu di TKA-nya SMA, SMK, ada beberapa pengawas itu istilahnya
yang live streaming. Nah, yang HP-an terus. Nah, itu akan terpantau. Karena di dalam ruangan itu nanti akan terpasangi oleh kamera, sekali lagi yang dipantau oleh penyelia. Penyelianya ada di mana? Di Dinas Pendidikan. Nah, jadi model pelaksanaan ini nanti kita bertingkat. Nah, untuk itu Bapak Ibu, rekan-rekan, ini nanti akan ada tim teknis yang akan menyampaikan apa sih yang harus dilakukan baik proktor ataupun pengawas, apa saja yang harus dipersiapkan, dan panjenengan nanti bisa melaksanakan atau melakukan tanya jawab pada hari ini, biar kegiatan besok yang kita awali besok dengan geladi itu bisa berjalan dengan sempurna. Itu aja awalan dari saya. Sementara Bapak Ibu rekan-rekan, terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga semua yang hadir di sini sekali lagi selalu diberi keberkahan, kesehatan. Sementara cukup sekian. Amin. Nanti langsung di-handle oleh host dan tim teknis. Saya persilakan Pak Aan dan rekan-rekan, silakan. Ya. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aan, Monggo, Mbak Pri. silakan. Oh, ya. Mohon izin. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kabid Pak Anton, yang saya hormati juga teman-teman tim teknis dan juga proktor dan juga Bapak Ibu pengawas gitu. Jadi hari ini fokus kita yaitu tentang untuk pengawas dan proktor itu ya. Pengawas dan proktor untuk pelaksanaan gladi, karena kita melihat pelaksanaan yang SMP hari Senin Selasa ada beberapa yang perlu diperbaiki. Yang pertama mungkin ini untuk pengawas dulu ya. Jadi apa saja sih yang dilakukan pengawas nanti gitu ya. Nanti mohon kalian juga ikut bisa menambahkan ya. Ini saya cuplik saja. Jadi pengawas satuan pendidikan, di atasnya pengawas satuan pendidikan nanti ada namanya pengawas penyelia. Nah, pengawas penyelia itu yang mengawasi Zoom di satuan pendidikan itu nih. Pengawas penyelia itu akan mengawasi 20 sekolahan. Nah, untuk pengawas penyelia ini sudah ada dari tim dinas. Kemudian apa saja yang tidak boleh dilakukan ini ya. Karena ini seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Anton, untuk kejadian-kejadian TKA SMA itu nanti di pusat ada layar lebar ya, videotron begitu. Jadi kalau ada pelanggaran di satuan pendidikan, itu akan langsung semua provinsi menyorot ke kamera itu. Misalkan Kota Kediri ada pelanggaran, jadi semuanya nanti akan tersorot ke Kota Kediri. Tapi saya berharap aman di Kota Kediri. Jadi yang pertama dilarang merokok dalam ruangan untuk pengawas gitu. Kemudian mengobrol yang mengganggu ketenangan. Karena untuk Zoom nanti suaranya akan kedengaran. Jadi dengan rasan-rasan itu pasti nanti akan kedengaran gitu ya. Kemudian menggunakan alat komunikasi pribadi saat mengawasi. Jadi mungkin bisa di silent untuk handphonenya. Nah ini memfoto, merekam, ataupun live streaming atau menyebarkan soal ujian. Kemudian memberi isyarat atau bantuan jawaban. Nah, seperti pelaksanaan SMA kemarin, itu hari pertama langsung jebol ya, langsung bocor untuk soalnya. Karena pesertanya nge-live gitu ya. Nge-live loh, apa nggak ada pengawasnya? Ada. Apa nggak ada proktornya? Ada di situ ya. Tetapi memang mungkin anak-anak SMA lebih kreatif gitu ya. Terus ada juga kejadian di meja pengawas ada kopi, ada rokok, ada snack gitu ya. Terus rokokan gitu ya. Loh apa nggak ada proktornya? Ada.
Proktornya juga rokokan, sama-sama rokokannya gitu ya. Jadi saya harap untuk ke depan kita nggak ada kejadian seperti itu ya. Karena untuk ujung tombak dari tingkat kejujuran TKA ini adalah di pengawas. Jadi pengawas pesannya dari provinsi jangan 3D ya. D yang pertama jangan diam saja. Kemudian D yang kedua jangan duduk saja gitu ya. Kemudian D yang ketiga domblang-domblong gitu katanya ya. Jadi pengawas nanti siap membantu jika ada peserta yang kesulitan. Ya, terus jika mungkin apa namanya pengawas tidak bisa, nanti bisa koordinasi dengan proktor dan teknisi. Itu untuk apa yang tidak boleh dilakukan oleh pengawas. Karena ini berbeda dengan ANBK Bapak Ibu ya. Ini pengawas sangat ditekankan untuk ketat, bukan berarti harus menakutkan kereng, tetapi juga harus gembira. Karena untuk jargonnya TKA ini kan jujur dan gembira. Begitu ya Mas Husin ya? Oke. Ini untuk Betul, Pak. protokol penanganan insiden kalau ada trouble ya. Bagaimana kalau ada peserta terlambat? Ada keterlambatan lebih dari 15 menit sejak TKA dimulai ini tidak bisa mengikuti tes ya peserta didik ya. Jadi peserta ditolak masuk, harus tegas ini ya. Kemudian pelanggaran peserta. Pengawas luring menegur atau memberi sanksi. Catat di berita acara. Penyelia daring melakukan screenshot layar Zoom. Nah, jadi jenengan itu namanya pengawas luring ya. Untuk pengawas daring itu penyelia di dinas ya sama di provinsi. Kemudian kendala teknis atau disconnect Zoom. Apa yang dilakukan? Pengawas segera melapor ke penyelia atau pendamping penyelia melalui grup WA yang telah disepakati. Nanti mungkin akan dibuatkan grup WA khusus pengawas ya sama Mas Husin. Kemudian kebetulan Pak Husin ini salah satu pengawas penyelia. Yang terakhir, ketidaksesuaian data peserta. Jadi pengawas harus ngecek betul-betul ya. Fotonya betul enggak dengan anaknya, namanya iya apa enggak. Ini harus dicek satu-satu ya. Jadi kalau ada peserta selundupan gitu ya istilahnya enggak cocok atau mungkin salah sesi. Seharusnya dia di sesi 2, dia masuknya di sesi 1. Ini pengawas ini wajib untuk menahan peserta atau mengonfirmasi identitas ke proktor dan lapor ke penyelia untuk validasi akhir. Nah, ini untuk apa namanya tugas pengawas ini ya. Mungkin itu saja untuk pengawas ya. Jadi kalau ada tanya jawab nanti di akhir saja. Terus untuk proktor, nah, untuk proktor ini yang nggak kalah penting tentang Zoom. Jadi untuk TKA ini kan harus di zoom dengan kamera ya. Pasti nanti banyak pertanyaan dengan IFP boleh apa enggak. Jadi yang paling enak itu pakai webcam ya. Apa yang harus ditayangkan itu harus tayang seluruh peserta dan pengawas. Letak kamera itu ada di depan, bukan di belakang ya, ada di depan. Ini saya contohkan dulu. Contoh yang benar ya. Nah ini salah satu contoh yang betul ini ya. Jadi terlihat semua siswanya, kamera ada di pojok, pengawasnya kelihatan, proktornya kelihatan. Perlu diingat, proktor tidak boleh di belakang. Proktor harus di depan. Pengawas juga harus di depan. Ya. Nah, ini contoh yang betul kalau mungkin menggunakan laptop seperti ini. Terus ini juga ya, jadi kelihatan semua. Ini juga kelihatan. Nah, kendala yang dihadapi saat ini untuk ruangan SD itu kan kecil ya teman-teman ya. Mau webcam itu mundur sampai mentok itu biasanya tetap apa namanya tetap nggak muncul gitu ya. Jadi solusinya mungkin bisa dikasih perpanjangan webcam, kemudian webcamnya ditaruh atas gitu untuk webcamnya Zoom. Kemudian lanjut mana tadi?
Nah, seperti ini ya untuk kameranya. Jadi jadi untuk di Zoom ini dilarang menggunakan virtual background, tidak usah pakai virtual. Jadi di non ya. Dilarang menggunakan fitur blur di dalam background. Kemudian tidak usah mengaktifkan fitur AI tracking karena kalau diaktifkan AI trackingnya itu nanti akan otomatis kamera itu bergerak sendiri. Karena di Zoom itu ada fitur baru namanya AI tracking ya. Kalau saya tunjukkan, oh, sebentar. Nah ini, jadi di video efek ini ada namanya auto framing ya. Kalau ini diaktifkan, itu nanti kamera ini akan jalan-jalan sendiri, akan auto fokus. Jadi ini harap dimatikan. Settingan mic harus nyala, ya tidak boleh di mute. Nah, ini untuk settingan, contoh settingan Zoom ya. Sebentar. Mungkin itu saja yang urgent ya. Barangkali mungkin teman-teman banyak yang sudah disiapkan, sudah punya webcam atau belum. Mungkin sudah nyoba Zoom atau belum. Mungkin monggo nanti kalau ada pertanyaan, mungkin bisa disambung oleh Mas Husen. Silakan Mas Husen, ada tambahan? Oke, terima kasih Pak An atas waktunya. Sudah terdengar ya Bapak Ibu yang berada di ruangan Zoom suara saya. Aman Mas Husen? Sudah Oke, terima aman. kasih. Saya menambahkan sedikit terkait dengan sistem kepengawasan yang disampaikan Pak An tadi yang berbasis daring, nggih. Mohon nanti seperti yang disampaikan Pak An sebelumnya untuk pengawas nanti, nggih, pengawas waktu hari H dilarang membawa alat elektronik atau HP karena nanti otomatis pengawas tampilnya duduknya harus berada di depan, harus tersorot oleh kamera. Terus yang kedua, tugas dari pengawas juga memastikan bahwa di meja peserta didik, di meja peserta didik itu hanya ada satu alat tulis dan satu kertas buram jika itu memang diperlukan, biasanya untuk digunakan untuk mapel matematika dan numerasi. Terus pastikan juga untuk pengawas ruang untuk men-screening siswa. Pastikan tidak ada siswa yang memakai smartboard. Kalau pengawasnya boleh. Jadi semacam alat hitung biasanya smartboard yang terbaru kan ada kalkulatornya. Jika siswa nanti ada yang memakai smartboard, mohon sebelum masuk kelas itu nanti jam tangannya bisa dititipkan dulu. Dan berikut untuk proktor dan teknisi. Untuk proktor dan teknisi, tugasnya nanti, karena kemarin juga banyak pertanyaan yang masuk, Pak yang menyiapkan perangkat Zoom siapa? Nah, itu yang menyiapkan perangkat Zoom adalah lembaga di masing-masing panjenengan. Artinya dalam hal ini yang menyiapkan adalah proktor dan teknisi. Jadi pengawas hanya dipantau saja Bapak Ibu. Jadi pengawas tidak boleh membawa laptop. Semisal perangkat yang ada di sekolah panjenengan untuk akses ke webcam ataupun Zoom tidak ada, diperbolehkan memakai laptopnya proktor. Karena kalau laptop proktor itu nanti bisa tidak menutup semua aplikasi. Ini memang jika terpaksa atau semisal panjenengan sudah tahu nanti proktornya pengawasnya siapa, bisa koordinasi, mungkin pengawasnya membawa laptop, nanti yang sekolahan menyiapkan kamera ataupun webcam, nanti bisa kolaborasi. Nanti yang menyiapkan untuk join Zoom adalah Bapak Ibu proktor atau teknisi. Terus yang selanjutnya yang saya tanyakan, apakah yang ada di ruangan ini untuk yang gladi bersih besok sudah mencetak kartu login? Sudah semua, nggih, insya Allah, nggih. Jangan lupa kartu loginnya dicetak dan nanti untuk kartu login nanti bisa dibagikan waktu hari H. Ada di menu administrasi tes. Mungkin itu aja Pak An, tambahan dari saya seperti yang juga disampaikan Pak An tadi untuk
Zoom nanti untuk besok nggih, ketika dengan pengawas penyelia, mohon audionya dinyalakan. Nanti kalau memang ada kepentingan, semisal untuk di absen pertama nggih Bapak Ibu, kalau kita matikan, nggih kita matikan, tapi untuk koordinasi lebih lanjut, nanti mohon untuk audio di Zoom harus dinyalakan. Dan juga semisal yang disampaikan Pak An tadi ada beberapa sekolah di evaluasi di jenjang SMP, ada yang menggunakan handphone. Nah, ini kasihan Bapak Ibu. Ini tadi ada beberapa sekolah yang memakai handphone, belum sempat membeli pengadaan webcam, kasihan handphonenya. Selama 3 sesi akan on terus. Dan jangan lupa nanti Bapak itu untuk merekod juga aktivitas dari kegiatan Zoom di sistem kepengawasan. Oke. Terus untuk FP kemarin juga tidak disarankan nggih, Pak An. Jadi ada yang tanya juga, IFP tidak disarankan. Terus termasuk laptop. Pak, saya nggak punya webcam. Mohon untuk sekolah untuk bisa menyediakan webcam nggih. Kalau pakai laptop bagaimana Pak? Nggak bisa Bapak Ibu. Masa laptopnya nanti ditaruh di atas. Jadi seperti itu webcam, dan informasi lebih lanjut nanti karena ini nanti banyak yang ikut OSN nanti kabarnya untuk sistem pengawasan nanti sama dengan sistem TKA. Jadi akan menggunakan webcam juga. Artinya ketika panjenengan menyediakan webcam, insya Allah akan tetap terpakai. Mungkin itu saja Pak An yang bisa saya tambahkan. Nanti bisa langsung tanya jawab. Terima kasih Pak An. Assalamualaikum Bentar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Monggo Aan, Bu. ini Ya. tambahan dari pengawas. Barusan pengawas telepon untuk penamaan Zoom, Mas. Mohon formatnya wajib yang sesuai kemarin. Contohnya yaitu penamaannya gelombang _ hari, sesi, nama sekolah, ruang, nama pengawas. Contohnya gelombang 1 G1 H1 berarti hari pertama, sesi pertama _ SMP, misalkan SMP 1, terus _ ruang lab berapa dan nama pengawas. Oke, ini saja titipan dari pengawas. Mohon semua Bapak Ibu pengawas untuk penamaan Zoom disesuaikan contoh yang sudah di-share oleh tim Tech. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Mbak Pri. Oke. Ya, Tambahnya itu ya. sama-sama. Tadi udah di-share Iya. gitu. Untuk materi nanti kita share. Untuk penamaan, nanti kalau penamaan nggak sesuai, nanti juga kita admit ya. Terus sekali lagi, persoalan di SMP itu satu, banyak kamera yang miring ya. Jadi kameranya itu nggak berdiri tapi miring. Terus yang kedua, kameranya di belakang. Itu nggak boleh, harus di depan. Terus yang ketiga, kamera nggak mengcover pengawas dan peserta didik. Itu mungkin nanti bisa dicoba ya. Mungkin siang atau sore bisa dicoba sendiri-sendiri. Oke, mungkin ada tambahan dari tim Tech lain, Pak Tek, Pak Elga, Pak Alil. Kalau nggak ada langsung tanya jawab ya. Pak, nambahin sedikit Pak. Monggo Pak Alil. Nanti pas waktu pelaksanaan TKA minta tolong dikondisikan selain untuk webcam itu sound minimal speaker kecil lah, jangan pakai speakernya laptop karena nanti waktu kita ada koreksi untuk sekolah tim penilaiannya kadang sekolah nggak bisa ngedenger kalau nggak pakai sound itu. Seperti kejadiannya di SMP kan kita harus kasih spotlight, harus gitu karena proktornya sibuk dengan kegiatannya, jadinya waktu kita penyelia ngasih saran untuk merubah posisi laptop, posisi kamera itu nggak kedengeran waktu kita panggil. Saran saya cuma itu ditambahi untuk soundnya, cuma itu saja. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Jadi ini perlu bagi tugas Bapak Ibu. Jadi untuk Zoom ditugaskan teknis.
Jadi untuk proktor mungkin udah sibuk sendiri dengan aplikasinya XM gitu ya. Terus kalau pakai sound itu nanti bisa mungkin mengganggu peserta Pak Alil ya. Mungkin bisa pakai headset ya. Jadi tim teknis pakai headset, bisa pakai headset Bluetooth atau bagaimana supaya bisa wirawiri. Jadi kalau nanti penyelia yang memanggil, misalkan Mas Husen punyamu SMP 7 kurang begini, itu nanti kan lebih enak langsung tahu gitu ya. Itu Nggih, kayak Pak Alil ya. nggih, Jadi pakai langsung headset dibagi nggak tim apa-apa. teknis yang menyiapkan akun Zoom-nya gitu. Ya, nggak apa-apa pakai TWS nggak apa-apa, malah malah lebih simpel. Ya yang penting nggak antek baterainya Pak Alil. Nggih, siap. Makasih, Pak. Oke. Mungkin ada lagi tambahan dari Pak Tek, Pak Elga? Cukup? Kalau cukup mungkin bisa di ini ya, apa namanya untuk sekolah yang 2 gelombang. Nah ini untuk sekolah yang 2 gelombang bagaimana Pak gitu ya. Mas Husen mungkin mau menerangkan atau sekalian saya share? Monggo Mas Aan mawon. Bentar. Nanti tanya jawab kita buka di akhir sesi ya Bapak Ibu, bisa chat kolom komentar atau nanti raise hand. Taruh ini aja nih ya. Bentar ya. Ada beberapa sekolah itu yang 2 gelombang ya. Kalau yang 1 gelombang nggak masalah. Kalau yang 2 gelombang sebenarnya kemarin melaksanakan mulai hari Senin supaya pelaksanaan itu seperti pelaksanaan TKA sebenarnya ya. Namun kita udah sepakati kalau yang melaksanakan hari Rabu Kamis nggak masalah. Tapi pengaturan sesinya jangan sampai anak itu mengerjakan sampai selesai gitu ya. Kalau mengerjakan sampai selesai nanti waktunya nggak nutut gitu. Contohnya begini, kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Langsung ini aja ya. Jadi untuk yang 2 gelombang, sesi 1 itu mulainya jam 7:30 sampai jam 8. Ini gelombang 1, sesi 1. Gitu ya. Untuk mungkin untuk Sokorame, untuk Rahmat, untuk Bangsa 1 ini ya. Jadi dalam rentang waktu ini untuk gelombang 1 dan gelombang 2 begitu ya. Jadi jam 7:30 sampai jam 8. Jam 8 ini di stop. Mau enggak mau gelombang 1 sesi 1 harus out gitu ya. Enggak nanti bisa diinfokan ke anaknya. Enggak apa-apa enggak selesai karena ini gladi gitu ya. Terus dilanjutkan peserta yang gelombang 2 sesi 1 di jam 8 sampai jam 8:30. Karena nanti jam 9 nanti otomatis aplikasi itu akan tertutup. Ya seperti kemarin aplikasi sesi 1 akan tertutup otomatis waktu sesi habis begitu ya. Terus sesi 2-nya jam 9:15 sampai 9:45 ini siswa gelombang 1 sesi 2. Hanya 30 menit ya. Terus dilanjutkan jam 9:45 ini harus selesai. Kemudian jam 9:50 sampai 10:20 ini siswa gelombang 2 sesi 1. Ini untuk yang 2 gelombang. Oke, mungkin ini saja untuk pengaturan. Kalau yang 1 gelombang nggak masalah ya. Jadi dimulai jam 7 itu udah buka. Mungkin itu aja untuk pengaturan sesi yang untuk sekolah SD yang 2 gelombang. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan lain atau tanya jawab? Tambahan sedikit Pak An, Oke, monggo karena Mas Husen. untuk gladi bersih ini nanti mengacu pada TKA kemarin memang kesepakatan nggih. Kalau di jadwalnya di kartunya itu memang tertulis mulai jam 07.00. Tapi karena ini ada kegiatan Ramadan di bulan puasa Ramadan, maka untuk pelaksanaan gladi bersih di masing-masing lembaga bisa panjenengan disesuaikan. Karena panjenengan cek lognya jam 7:30 ya paling tidak anak-anak 7:30 baru bisa dimulai. Jangan sampai jam 7 ya Bapak Ibu, kasihan. Ya 7:30 lah. 7:30 atau mungkin jam 8 kurang seperempat bisa panjenengan kondisikan untuk anak-anaknya. Terima kasih Pak An. Oke, matur nuwun Mas Husen.
Langsung tanya jawab, monggo mau raise hand, mau di chat atau langsung open mic ya. Open mic aja enak ya. Monggo dari pengawas boleh, dari proktor boleh, dari Ibu KS juga ada ini. Untuk Gladi. Monggo Pak dari Pak Anang nggih. Pak Anang Binalan 2, monggo Pak An Oke, dibuka. Gus Anang monggo, silakan. Halo, halo, sudah masuk ya suara? Oke, sudah masuk Halo, Pak Anang. halo, sudah masuk ya. Oke, sudah masuk. Mohon maaf, mungkin saya bacanya yang kurang, tapi kalaupun ke saya kurang baca, mungkin di sini nanti jawabannya adalah menebali apa yang mungkin ketidakpahaman saya. Yang tadi disebutkan oleh Pak Aan, di situ tersirat bahwa proktor itu harus pasif gitu nggih, tidak bisa ke anak-anak gitu nggih, kecuali setelah ada koordinasi dengan pengawas. Kalau misalkan pengawas tidak bisa membantu anak-anak untuk menyelesaikan masalahnya, masalah teknisnya, baru koordinasi dengan proktor untuk membantu begitu ya. Yang saya terima tadi dari penjelasan oleh Pak Aan. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Izin Mas Husen ya. Oke. Iya, monggo Pak. Sebenarnya nggak harus pasif juga Pak Anang. Untuk proktor seperti biasa ya. Cuma untuk pengawas ini memang tugasnya lebih ekstra begitu. Kalau untuk proktor seperti biasa tugasnya. Kalau proktornya pasif nanti susah nanti ya. Pengawasnya ngedong, proktornya pasif pisan, weh. Mumet nanti. Begitu. Jadi nggak apa-apa. Proktor kan biasanya membantu eh, komunikasi dulu lah di awal. Biasanya membantu untuk mungkin nggak bisa memasukkan token atau bagaimana. Yang penting kan pengawas tahu nggak memberikan jawaban begitu. Yang Begitu Pak Anang? kita takutkan karena posisinya apa itu kan sekarang disorot kamera begitu, Pak. Jadi pada saat proktor ikut, apalagi ditambah teknisi, jadi kan ada 3 orang nanti yang masuk di dalam ke anak-anak, mungkin di awal gitu nggih. Di awal mungkin masih kelihatan, tapi pada saat di tengah-tengah itu kan mungkin ada terjadi trouble atau bagaimana, kan berarti kita munculkan bahwa kita ada koordinasi dengan pengawas begitu nggih, berarti bahwa nanti baru proktor, apakah langsung proktor boleh langsung ke anak-anak atau kita matur ke pengawas dulu, Bu, itu ada anak-anak minta untuk dibantu, karena kan kita tersorot kamera, Pak. Jadi takutnya kita langsung gitu nanti menyalahi prosedur. Begitu, Pak An. Terima kasih. Mungkin Nggih, atau langsung saja, nggih. yang yang betul ya izin dulu ya Pak ya. Karena bagaimanapun mengawasi izin dulu. Jadi nanti biar kalau ada penyelia itu tanya, dia mengawasi di Zoom, tanya loh, itu proktornya kenapa kok di belakang? Pengawas itu tahu gitu ya. Karena hubungannya proktor ke penyelia nggak ada, adanya pengawas ruang ke penyelia kan gitu. Lebih baik bilang dulu, Bu izin saya bantu gitu. Monggo izin dulu. Gitu Mas Husen. Nggih, tambahan Oh, Pak nggih, An. terima kasih, jelas, Eh, nggih, nggih. Tambahan seperti yang di jenjang SMP yang sedang berjalan, jadi nanti tugas proktor yang pertama kali karena token sudah buka bisa diakses pukul 7, nanti ketika anak-anak proktor sudah siap, proktor browsernya sudah siap, token sudah rilis, anak-anak dipanggil masuk, nggih. Ini teknis di lapangan, nggih, yang sudah terlaksana di jenjang SMP selama 2 hari ini. Jadi proktor boleh membantu mengecek, pastikan anak-anak itu sudah berhasil login, sudah mengisikan identitas. Kalau sudah, ketika anak-anak sudah mulai mengerjakan soal, mungkin Bapak Ibu Proktor, pengawas dan teknisi bisa langsung menuju ke depan kelas. Sehingga di tengah-tengah kegiatan anak, kalau biasanya Bapak Ibu Proktor dan teknisi, karena ruangannya sempit kan duduknya di belakangnya siswa, nggih. Nah, untuk kali ini itu tidak diperkenankan Pak Anang. Nanti setelah selesai kegiatan anak-anak sudah login, maka untuk posisi duduk proktor dan pengawas dan teknisi berada di depan kelas, tidak berada di belakang siswa. Jadi kondisi steril, seperti yang disampaikan Pak An tadi, dibiasakan anak-anak jika ada kendala, nanti langsung angkat tangan. Misal, terus diedukasi juga untuk membaca peringatan atau notif yang ada di layar. Misal, Pak, eksambronya tidak jalan. Pak, ini muncul error 402. Jadi anak-anak mulai besok dikondisikan untuk membaca notif yang ada di
layar. Sehingga ketika anak ada bermasalah, jangan hanya, Pak, error. Nah, ini kan bagi Bapak Ibu Proktor dan Teknisi juga bingung, errornya di apa. Jadi dibiasakan anak-anak membaca notifikasi yang ada di layar monitor. Sehingga nanti penanganannya juga untuk Bapak Ibu Proktor dan Teknisi akan lebih cepat dan lebih maksimal. Dan jangan lupa nanti tetap izin pengawas untuk, Pak, Bu, mohon izin untuk membantu anak yang sedang terkendala. Terima kasih. Sudah jelas, nggih, Pak Anang? Nggih, 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 siap, oke, siap, siap. siap. Oke, nggih. Matur nuwun. Lanjut Bu Ani B4. Terima kasih Pak Aan. Nggih. Mohon petunjuk Pak Aan, tadi kan untuk yang 2 gelombang itu kan dipakainya yang 30 menit diselesaikan oleh proktor. Ini mohon petunjuknya bagaimana caranya untuk menyelesaikan yang sesi 1 dilanjutkan dengan yang sesi 2. Terima kasih. Nggih, untuk Banjar 4 kan kemarin udah ikut Ya, hari tapi kan Senin. yang gelombang 2 kan ada masalah karena akhirnya kan diikutkan untuk yang besok. Hari Rabu gitu ya. Ya, Jadi yang memang kemarin itu teman-teman untuk pelaksanaan sesi 2 dan 3 itu belas tidak bisa dipakai, error gitu ya. Jadi terpaksa anak-anak nggak bisa mengerjakan. Terus akhirnya yang melaksanakan kemarin otomatis hari Rabu itu nanti juga akan melaksanakan lagi. Untuk sistematisnya monggo Mas Husen. Kalau 30 menit dimatikan bagaimana kira-kira? Nggih, terima kasih Pak An. Mohon izin terkait dengan jumlah soal ini dulu nggih, jumlah soal yang tertera di gladi bersih yang jenjang SMP yang saya yang saat ini sedang berjalan itu nanti ada latihan soal Bapak Ibu. Di tempat saya itu bisa menjadi acuan, ada 360 siswa, itu ada 3 lab. Jadi satu sesi kan idealnya 2 jam nggih Bapak Ibu, kalau aturan dari gladi bersih. Nah, itu anak-anak eh, saya buat satu sesi itu 30 menitan. Jadi 45 menit, sorry. 15 menit untuk persiapan, 30 menit untuk mengerjakan soal. Semisal gelombang 1, sesi 1 ada 10 anak. Kita tampilkan dulu anak yang gelombang 1, sesi 1, nggih, Bapak Ibu. Kita mainkan dulu dengan durasi waktu mungkin 30 menit. Jumlah soalnya sama Bapak Ibu. 30 soal yang saya lihat ini tadi di soal anak-anak. Ini 30 soal. Nanti tidak perlu kasarannya nih Bapak Ibu, tidak perlu dikerjakan dengan maksimal. Yang penting tujuan gladi bersih ini adalah ditekankan di awal, anak-anak bisa login. Yang kedua, anak-anak bisa memverifikasi data, mulai mengisi nama, bulan, tanggal lahir, dan token. Yang ketiga, anak-anak bisa mengerti caranya menjawab, mulai dari menjodohkan atau memilih pilihan ganda. Terus yang ketiga, bisa menyelesaikan tes. Seperti yang disampaikan Pak An tadi di awal, gladi bersih ini tujuannya tidak ada nilainya Bapak Ibu. Hasil nilainya nggak akan kelihatan. Jadi lebih cenderung anak-anak bisa mengerti di dalam aplikasi exam bro klien itu seperti apa. Makanya insya Allah durasi waktu dengan 30 menit, kalau tidak dipikir secara nganu nggih, intinya anak tinggal klik-klik, yang penting tahu metodenya mengerjakan, insya Allah cukup. Nanti kalau sudah selesai, itu kan ada durasi waktunya, langsung diselesaikan mawon Bapak Ibu. Selesaikan tes, maka untuk memulai yang sesi gelombang 2, sesi 1, yang tadi kan gelombang 1, sesi 1. Berarti ini kan gelombang 2, sesi 1 mau kita tampilkan, tinggal diselesaikan tes saja dulu, nanti otomatis selama rentang waktu pukul 7 sampai pukul 9 itu masih masuk dalam hitungan sesi 1. Dan nanti pastikan untuk anak-anak, untuk peserta didik atau sekolah yang ada 2 gelombang, ketika panjenengan di sesi 1 untuk mengaktifkan anak, itu pastikan jumlahnya yang sesi 2 juga, yang gelombang 2 juga masuk. Contoh di tempat saya di sesi 1 gelombang 1 itu ada anak 20. Di gelombang 2 ada anak 20 juga di sesi 1. Ketika saya mengaktifkan sin all kelompok tes itu insya Allah tuh 40 anak sudah otomatis aktif Bapak Ibu.
Nah, itu nanti untuk tek-teknya tiap tampilan itu biasanya defaultnya ada 10. Jangan lupa atau digeser nanti, dipilih dulu untuk tampilannya ketika mengaktifkan itu dipilih 10 atau 15 atau ke tek selanjutnya. Jadi pengaturannya seperti itu. Jika ada 2 gelombang, jadi untuk sesi 1, gelombang 1 diselesaikan dulu. Kalau sudah selesai selama 30 menit, boleh dikeluarkan, baru masuk yang gelombang 2, sesi 1. Jadi untuk pengaturan sesi tetap ikut dari aturan pusat. Dibukanya token sesi 1 jam 7 sampai jam 9, ya ikuti itu. Kalau lebih dari itu otomatis token sesi 1 tidak akan bisa terbuka. Mungkin itu aja. Terima kasih, Pak. Oke, itu ya menggarisbawahi yang paling penting kalau yang 2 gelombang semua siswa diaktifkan gitu ya. Supaya nanti buat gantian. Nah, ini biasanya namanya anak kalau ngerjakan nggak selesai itu kan mental mesti ya. Jadi nanti di awal-awal komunikasi dengan guru kelas 6. Jadi nggak apa-apa, nggak selesai. Ya, yang penting bisa nulis nama, tanggal lahir, login, ngerjakan 1, 2, 3 soal nggak apa-apa. Nanti bisa dipahamkan. Karena begitu ketutup ya mesti panik kan gitu ya, waktunya habis. Itu kayak Bu Ani ya, Bu Ani. Iya Pak An, matur nuwun Aman, sangat. nggih. Sudah beli Oke. kabel panjang nggih? Insya Allah nanti. Nanti. Ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan, monggo. Jelas Eh, Pak i- An, jelas. jelas ini ada yang tanya, Pak, besok apa harus ada kameranya? Kalau nggak ada kamera pasti dipanggil-panggil nanti sama Mas Husen. Karena tim penyelia itu nggak hanya Mas Husen, ada juga pengawas ya. Jadi timnya dari pengawas SD SMP Bapak Ibu itu nanti pasti dia apa namanya terus dipanggil. BT3 belum nyala kameranya, begitu ya. Masih beli Pak. Gitu. Oke, Pak An. Berarti untuk gladi bersih besok semuanya sudah harus ada. Masih ada kesempatan 1 hari ini nggih, untuk belanja atau pinjam atau bagaimana, monggo untuk pengadaan webcam. Oke. Jadi memang tujuan Zoom kita hari ini Bapak Ibu itu kalau melihat melihat seperti kemarin Mas Husen ya. Jadi kalau besok langsung itu kayaknya pasti kalang kabut kan gitu. Makanya kita usahakan izin ke Pak Anton kemarin kita Zoom untuk hari ini begitu ya. Dan saya harap teman-teman ini ya, jadi kendala-kendala yang kemarin jangan terulang lagi besok gitu ya. Apalagi kameranya nggak ada kan gitu. Karena untuk kamera ini kan nanti untuk O2ASN masih kepake. Tahun depan pastinya TKA masih ada lagi gitu. Mungkin ada lagi, monggo. 30 menit itu sangat singkat, Pak. Belum lagi kalau misal ada kendala login. Betul, Pak. Iya, tapi apa boleh buat se-Jawa Timur begitu sistemnya, ya. Jika anak itu sudah selesai, boleh keluar atau masih di dalam ruangan? Gimana Pak Husin ini? Tergantung Bapak Ibu, tergantung panjenengan di sana mengalokasikan waktunya berapa. Kalau di tempat saya itu kan 30 menitan, selesai tidak selesai, saya suruh keluar karena bergantian dengan sesi selanjutnya. Kalau dirasa 30 kurang dari 30 menit, anak-anak sudah selesai, ya monggo bisa dikeluarkan. Ini untuk yang 2 Oke, gelombang. Tapi kalau untuk 1 gelombang ingin ingin mengerjakan seperti durasi yang ditetapkan, monggo, itu kebijakan dari masing-masing sekolah. ya. Terus lagi untuk teman-teman yang ini ya, untuk settingannya belum classroom, yang masih itu ya, seperti mohon maaf, Singo 3 aja ya. Singo 3. Oke, ada beberapa catatan dari ya, mungkin yang karena kalau nanti itu kan soalnya bisa kesedot kamera, jadi kamera ke zoom nanti ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Pak Atik mau menambah? Pakaian Oke, siswa, pakaian siswa kemarin disepakati merah putih. Pakaian nasional ya. betul Pak An, untuk penempatan kelas diusahakan nanti berhadapan ke depan, nggih.
posisi kelas seperti kelas jangan sampai ada model U atau berhadapan-hadapan. Kemarin yang SMP ketika gladi bersih hari ini ada langsung diperbaiki. Kalau tidak sempat diperbaiki, paling enggak waktu pelaksanaan TKA masih ada jeda waktu hampir 2 minggu, nggih, bisa diselesaikan. Nanti memang harus menghadap ke kelas aturannya, tidak boleh model U. Dan insya Allah sudah di pertemuan-temuan sebelumnya sudah disampaikan juga di grup komunitas untuk gambar ataupun posisi ruangan tidak boleh U atau saling berhadapan. Oke. Untuk seragam, nggih, seragamnya pakai seragam nasional. Seragam nasional. Berarti lek Rabu itu merah putih ya. Ada yang Terus batik, Pak. batik. Untuk pengawas juga seragam nasional. Sesuai dengan seragam hari itu, seragam dinas ya maksudnya. Kita berarti beranjak ke kolom komentar, Pak An. Kita bahas satu persatu. Ini dari mana nih? SDK Petra Kartini. Kalau hari pertama 3 gelombang 60 siswa, bagaimana ngaturnya? Monggo Pak An. Ini udah saya balas di chat, Mas. Oh, sudah diberi chat. Sudah ada itu ya. Jadi karena yang 3 gelombang ini kan jarang. Daripada bingung, tadi kan saya contohkan yang 2 gelombang. Oh, Kalau yang 3 gelombang berarti sama, tinggal menambahkan ya. Di chat bawah itu udah saya jawab. oke. Posisi kamera satu saja nih Bapak Ibu. Kemarin ada yang 2 tampak belakang dan depan. Maka kita arahkan hanya satu saja tampak dari depan. Dan jika memang ruangannya tidak mencukupi, berarti solusinya seperti yang di tempat saya ini, kameranya saya menaikkan di atas tripod, tripodnya saya taruh di atas meja, sehingga menyorotnya dari atas. Akan kelihatan semua, insya Allah. Atau mungkin bisa menambahkan kabel perpanjangan USB 3 meter atau 5 meter, seperti yang disampaikan Pak An sebelumnya tadi. Untuk pengawas, kalau tidak ada webcam gimana Pak? Maksudnya gimana nih? Webcamnya satu aja ya. Jadi pengawas nggak usah pakai webcam. Maksudnya yang webcam cukup tim teknis, pengawasnya kena webcamnya itu loh ya. Berikan 2, Bu Elsa. Enggak punya, ya harus dikondisikan. Kemarin Nggak punya langsung ke kepala sekolah. Sudah dikondisikan lewat K3S untuk satu webcam saja satu sekolah. Tapi kalau ruangannya ada 2, satu ruang satu webcam. Kalau ruangannya ada 2, berarti ya 2 webcam. Oke, Pak An, ngapunten. Ada beberapa sekolah kemarin usul webcamnya tidak ada, itu pengadaan dengan laptop. Saya kurang efektif, Pak, ya, kalau pakai laptop, Pak. Misalkan webcam kan harganya terjangkau banget, ya, kalau webcam ya begitu mahal. Jadi harapan kami webcamnya diadakan. Iya, betul Pak Tek. Pakai webcam mau jangan pakai laptop. Masa laptopnya ditaruh di atas pojok nanti jatuh. Malah Pak Tek, biayanya malah lebih mahal. Webcam mulai Ya. dari harga 100 sampai 500 ribu Bapak Ibu, tergantung merek. Monggo. Pak Tek, Nggih, saya ingatkan iya, Pak. lagi yang kemarin jenengan orbit itu loh, mohon disampaikan lagi sambil ngecek kesiapan yang di satuan pendidikan. Nggih. Monggo jangan Terus yang sampaikan. kedua, Bapak Ibu, rekan-rekan, ini terkait dengan ruangan, nggih. Harapan kami ruangan itu nanti steril, jadi tidak boleh keluar masuk kemudian tanpa kepentingan yang urgent. Jadi nanti mohon setiap ruangan ada semacam himbauan. Jadi tidak semua orang bisa masuk, ngaten nggih. Dan juga di dalam ruangan harapan kami tidak ada pajangan-pajangan yang ada hubungannya dengan mapel yang diujikan. Jadi tolong nanti nun sewu ruangannya betul-betul steril dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Utamanya orang yang tidak berkepentingan bisa keluar masuk, ini harus kita hindari. Jadi lagi mohon di setiap ruangan nanti ada himbauan
untuk orang-orang yang hanya bisa masuk saja. Oke, terima kasih Pak. Pak Tik mau tanya. Oke, monggo. Nah, tadi kan sudah Kak Patik jelaskan kalau diusahakan jangan pakai laptop, harus pakai webcam. Lah untuk pengawas itu, webcamnya itu kan pengawas yang menyiapkan kan pihak sekolah toh Pak? Bukan pengawas yang bawa sendiri webcamnya toh Pak? Bukan Bapak, jadi webcam itu sarana prasarana sekolahan. Pengawas Nah, tidak usah bawa webcam. Jadi yang ya, mengadakan, yang menyiapkan itu teknisi ataupun sekolahan nah, masing-masing, bukan pengawas yang nah, bawa. Ngaten nggih? nggih. Lah ini kan tadi prokter saya kan sparring sama saya sebentar. Lah kudu saya kasih tahu sebentar kudu nggak Pak Api diusahakan pakai webcam nih Pak. Cara pakai HP apa laptop ini kurang efisien, kurang anu. Lah sekolah nurung duwe piye? Lu jajal tak kok bendara, saya sudah masih sedikit ngobrol gitu. Tapi bisa apa enggak ngoten. Nah, terus sesuk piye penak ya ide gini. Aku yo kurang paham tanyain yang di bendara kula malih ngoten ya. Pak Jadi Tik kan punya intinya webcam berapa itu Pak Tik? Sakno. Webcam insya Allah sangat terjangkau. Wong mari kelunting ngono lho ya. Nah, Atau kepala sekolahnya keluntung. ditodong saja, tidak apa-apa. Saya nanti biar di anu sama Pak Anton untuk webcamnya. Insya Allah bisa diadakan kok. Nggak, kalau nyewa malah keributan ya Pak An. Kalau nyewa atau rental kita tidak bisa menyarankan rental kemana. Jadi kalau Ya lebih pengadaan baik insya Allah praktik bisa. aja. Oke. Sing ya yo praktik. saya tadi juga wis takut bendaranya pernah yang tasik nyetok. Oke, Pak. Jadi Ya, kegunaan web. Pak terima Tik nanti kasih Pak yang Dik untuk nelpon. Oke, seperti yang disampaikan. Nggih, penjelasannya. Terima sami-sami kasih. Pak Dede. Berarti paling tidak pihak sekolah harus menyediakan webcam ya Pak ya. Iya, betul. Nggih, Terima harapannya kasih seperti Pak Dik. itu. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Anton kalau bisa bukan Ya, laptop. enggak. Jadi atau bukan IFP nanti mengganggu. Jadi diharapkan nanti apa pakai webcam karena insya Allah ini tiap tahun akan dipergunakan untuk kegiatan yang sama, nggih. Termasuk Ngaten nggih, OSN, Pak. Pak. Termasuk OSN juga nanti pengawasannya sama dengan TKA. Rekomendasi beli webcam di mana? Pak Tik. Monggo, Rekom. sesuai Kopi. panjenengan langganannya teng pundi. Logitech juga sudah bagus. Monggo Pak An, diparingi bocoran Pak An. Kalau di Bisa. Kota Kediri banyak ya. Jadi toko-toko komputer itu aja loh banyak. Di depan SMP 3 itu ada. Depan SMP 3. Mana Iya, daerah betul. Harja itu ada. Terus di Soto ke Barat itu juga ada. Dang Tukus Lantek. Logitech bagus Pak Anggian. Standar lah Oh, sekitar bagus Logitech. 350-an lah. Iya sih. Teko nggak rupa. Nggih. Apa Monggo. boleh pakai kamera? Nggih. Boleh pakai handycam boleh Pak. Ya wis. Apa-apa. Saya tak beli Pak Aan, budal iki, cus. Kalau titip Yang budal Bu Anu, Lili. tukar ini berapa beli dua tukar atau beli ini. dua ruangan no. Siap di Monep loh, nggih. Nuwun sewu ngapunten siap di Monep sekolahnya. Aku ki meluncur yang ini toko iki. Iya Iya. Pak Nang. Ini kemungkinan terburuk teman-teman karena kan pembawa kebijakan bukan proktor nggih. Misal kok terus sesuk ki surenek tenanan ngono ya. Terus piye? Mosok arep gak diceluki. Gimana ya? Terpaksa pakai HP ya. Terpaksa itu jedok gitu ya. Tapi Iya. kalau pakai HP mesti kendalanya banyak. Satu panas mulai enek telepon barang. Terus ya itu kendalanya ya. Tapi kan harus punya solusi Mas Husin kita ya. Kok tetap Iya. jedok Pak Didi Arbain misalkan sambat bendaharanya enek duit sambat kepala sekolah pas lunga apa piye. Alhamdulillah oleh transferan 3.615. Apa Mbak Pri kuwi? Ya Allah. Itu Mbak Pi Langsung yang toko aku. Ya Allah, sorry. Nggih. Lah itu loh Satu contoh lagi Pak. Pak An. Pak Anang mungkin titip teman-teman itu loh mau titip. Satu lagi Bapak An, Bapak Ibu sekalian. Monggo. Kami berharap nanti yang berangkat pengawas, nggih. Pengawasnya harus beliaunya yang namanya masuk di web, yang di web itu. Jadi harapan kami betul-betul pengawas itu murni yang namanya sudah masuk di web itu yang berangkat. Nggih. Jangan sampai beda orang, ngaten nggih, untuk pengawas.
Betul Pak Tek, mungkin ada ini kemarin juga ada yang tanya, yang dikirim di Excel oleh Bu Supriyati kok nggak sama seperti yang ada di web. Maka acuan kita tim teknis untuk Kota Kediri, acuannya adalah yang berangkat adalah yang di web, bukan yang di Excel. Semisal ada perbedaan, gitu. Berarti yang kita ACC adalah nama pengawas yang berada di web TKA masing-masing. Monggo dilanjut. PKBM mana tadi yang angkat tangan? Lisa ya. Gak dodol webcam, gak dodol ya. Ora jualan. Nek rekaman duwe, Pak. Kalau Monggo PKBM Lisa, Buria PKBM. Ya, selamat pagi Pak. Ini maaf, gambar saya kebalik ya. Nah, ini Nah, ini salah satu contoh ya. contoh ini. Suara saya terdengar Pak? Izin? Jelas Mbak Lisa, tapi kameranya iya gitu. Kebalik iki. Oke, SD nempel 2 juga kebalik tuh. Laptopnya dibalik mohon Pak. laptopnya dibalik. Ngomongnya Ini kebalik ini anunya. Pancen senengane malik kuwi. Lanjut aja. Pak izin, tadi ada ketentuan terkait tidak ada pendampingan bagi murid begitu ya? Kudu muter aku. TKA ya? Kualik ya. Aku muter ngene. Halo, Pak. Bu Lisa kualik Bu Lisa. Iya, Mas, sudah Kayak sing nggak apa-apa. sauto Mas, iki piye berarti maksudnya? saya kebalik gitu ya, kayak kelelawar. Wis Lanjut. bene to Bu Lilik wis ngono ae. Wis Munyer-munyer bene ngene pancen senengane siraku. malik kok mburi wong iki. nggak kelihatan Pertanyaan saya, wajahnya. apakah tidak boleh ada pendamping untuk murid atau peserta TKA yang berkebutuhan khusus, Pak? Monggo. Bagaimana, Pak? izin nggih jawab. Oke, Kebutuhan khususnya tuna apa, Bu? karena begini, Pak, kemarin itu kan diminta untuk semua peserta ikut begitu ya, termasuk ABK. Karena kalau di sampling di PKBM Lisa tentunya jumlahnya pasti di bawah sampling, jadi pasti ikut semua, gitu Pak. Nah, untuk kebutuhan khusus ini selain intelektual juga ada seperti autism, seperti itu otomatis kita perlu pendamping khusus gitu ya. Oke. Pendamping untuk mendampingi anak-anak ini. Begitu. Oke. Gini, di Gimana, Pak? Dapodik anak itu ABK apa enggak? ABK. ABK aman. Jadi raport pendidikan presentasinya itu kalau di atas 85 aman ya. Kalau dia itu di Dapodiknya itu ABK, enggak ikut TKA atau itu enggak masuk dalam presentasi raport pendidikan. Kecuali di Dapodiknya normal. Tapi waktu TKA enggak ikut, itu nanti akan mengurangi presentasi dari raport pendidikan. Karena begini teman-teman, untuk TKA ini kan sudah gabung dengan ANBK. Jadi yang pertama nilainya individu itu juga ada, nilainya satuan pendidikan sekolahan itu juga akan ada. Kalau enggak ikut TKA otomatis enggak bisa akreditasi, karena salah satu syaratnya akreditasi kan raport pendidikan. Terus kalau misalkan ada sekolah yang anaknya normal tetapi tidak ikut, otomatis kan tidak bisa 100% untuk raport pendidikannya, kan gitu. Yang penting tidak di bawah 85%. Begitu dari PKBM Lisa, karena untuk pendampingan memang nggak ada. Kemarin kita tanya berkali-kali ke provinsi, bagaimana yang tunagrahita? Delok gak iso. Banyak sekali dari lain kalau lihat buku tulis bisa, tapi lihat laptop ini nggak bisa gitu ya. Itu nggak ada pendampingan, tapi kalau dia itu di Dapodiknya itu udah ABK, nggak masalah. Maksudnya enggak masalah itu berarti boleh tidak ikut, Pak. Meskipun terdaftar. Boleh tidak ikut. Boleh tidak ikut. Misalkan di bisa, jumlah peserta. Jadi misalkan gini, jumlah peserta kami itu ada 14, Pak. 14 anak. Gitu ya. Sedangkan yang ABK itu ada 7. Nah, ini berarti 7 orang itu tidak ikut. Iya. Dan itu 7 orang kalau nggak bisa ikut ya apa boleh buat, misalkan tunagrahita mau ikut gimana, wong baca nggak bisa. Oke, berarti diizinkan tidak ikut.
Kemudian nggak nanti ikut. berarti samplingnya hanya 7 anak itu akankah keluar rapor pendidikan, Pak? Itu tadi yang saya jelaskan di awal, kalau di Dapodik-nya itu ABK, itu tidak masuk sampling. Oke, Jadi cek paham. Dapodik ya. Berarti Itu 100%-nya ya. tuh dari 7 orang itu saja berarti ya. Yang normal gitu. Yang reguler itu tadi. Ya benar ya, itu. Kemudian Ya. nanti kalau di berita acaranya bagaimana, Ya Pak? Karena ditulis kalau di berita ND acara, sudah keluar 14. berita acara ditulis sebenarnya gitu. Yang peserta berapa, yang nggak ikut berapa, ditulis sebenarnya. Oke, baik, siap. Makasih, Oke, Pak, sampai pencerahannya. sani. Oke, Oke, sip. tambahan Pak An, Monggo. saya tanya lagi untuk PKBM Lisa, apakah kemarin waktu PK kan DM ya, Mbak lah. PK surat pernyataan itu orang tua itu mengikutkan apa boten nggih di surat pernyataan? Oke, Memilih izin iya menjawab, ikut apa Pak. tidak? Ya, izin menjawab. Kemarin untuk surat pernyataan sudah kita sampaikan kepada semua orang tua. Awalnya itu hanya ada 7 anak itu yang ikut TKA. Akan tetapi setelah kita mengikuti Zoom di tanggal berapa ya, saya lupa itu, terakhir sebelum menjelang TKA itu kan disarankan untuk mengikutkan semua, baik yang ABK maupun non-ABK. Yang mana nanti di akhirnya di berita acara itu dituliskan kalau peserta tersebut adalah ABK, begitu. Oleh karena itu, kami semua yang memiliki peserta ABK itu kami semua tidak hanya PKBM Lisa itu juga mengajukan, begitu Pak. Jadi ada perubahan DNS waktu itu sudah keluar, kita ajukan revisi, gitu sih. Oke, yang penting gini Ibu nggih, ketika memang sudah tidak nanti di berita acara dituliskan, nah berarti tanggung jawab dari sekolah adalah memberikan komunikasi yang baik dengan orang tua. Jangan sampai orang tua, "Duh, ini anak saya kok nggak ikut seperti itu." Jangan sampai ada yang menuntut ke sekolah panjenengan. Jadi dikomunikasikan dengan baik antara panjenengan dan orang tua YBS, Bapak putra panjenengan tidak bisa mengikuti TKA. Seperti itu nih, Bapak Ibu nggih. Bu dari PK. Iya, kalau itu sudah kami sosialisasikan dan kami pahamkan ke orang tua, Pak. Oke, Dan itu yang memang menjadi kendala kami itu adalah ketika semua anak-anak ini kalau ABK ini ikut, otomatis harus ada guru pendamping atau tutor pendampingnya seperti itu untuk di masing-masing peserta TKA yang ABK. Tapi kalau memang secara ketentuan tidak wajib hadir, maksudnya karena mereka juga tercatat di Dapodik adalah ABK, makanya nanti ketika pelaksanaan mereka tidak hadir berarti tidak menjadi sebuah masalah ya Pak. Tapi Bu Lisa, sebenarnya kalau udah dimasukkan, diusahakan hadir. Kalau memang nggak bisa terpaksa nggak apa-apa gitu ya. Diusahakan hadir ini hadir karena ikut. Karena sudah mendaftarkan sekolahan gitu kan. Kecuali di awal-awal sudah komunikasi dengan orang tua, oh ini nggak usah diikutkan anak saya gitu ya, karena memang ABK gitu, itu aman nggak ikut. Oke. Langkah yang diambil udah benar, jenengan sudah benar. Jadi kalau misalkan jenengan nggak daftarkan, nanti tekondoto TKA wong tuane nuntut loh, anakku kok nggak didaftar TKA, kok nggak melu, padahal pengen melu. Nah, kalau nggak didaftarkan di awal kan dia nggak bisa ikut. Tetapi kalau didaftarkan semua dengan ketentuan, misalkan dia mau ikut atau enggak kan jenengan aman kan gitu. Ya, tambahan masaan, coba tambahan sedikit. Kemarin di SOP atau juknisnya untuk peserta anak yang kebutuhan khusus kan ada di juknis itu tidak mempunyai hambatan intelektual. Kalau ada hambatan seperti itu, lebih baik tidak didaftarkan. Tetapi ini tadi yang dari Lisa, semuanya didaftarkan, Ge. Bu. Iya, Bu Ria. Oh gitu. Ya sudah semuanya itu hambatannya apa saja nanti. Itu kemarin waktu di Zoom-nya PKBM, panjenengan belum ada sosialisasi, J, tentang siswa berkebutuhan khusus. Zoom-nya PKBM itu kapan ya, Bu?
Nah, Saya terlalu enggak, banyak Zoom sampai bingung saya. itu karena PKBM kan coba adu ke Pak Irul, coba nanti saya tanyakan ke Pak Irul, ngaten nggih. Ya sudah, nanti saya koordinasi sama Pak Irul. Ngaten mawon, Ya, Bu. baik. Nggih. Terima kasih, Bu. Oke, sudah plong ya PKBM Lisa. Oke, ada lagi? Monggo. Cukup? Pengawas sudah, proktor oke, teknisi tugasnya Zoom. Jadi Zoom-nya itu hanya satu aja nggih. Pengawas nggak perlu membawa Zoom. Nggak perlu membawa kamera. S26 Pro Ultima, the fast aid to growing up milk in Indonesia. Apa Semua iki? bisa jadi hebat. Sudah mungkin? Kalau sudah kita akhiri nggih. Mbak Pri? Info Mau harga pantun? buat Itu saja Mas, karena ini mendekati jam 10. Kita juga ada acara yang berikutnya Zoom dengan Zoom terus iki, Pak. kementerian. Ben oleh 3 juta jadi. Belum Ya Es Allah, cair mohon kan? maaf salah. Bukan, mohon maaf Cair, salah. es cair. regane 85, 120, 170 aku nek ngene TKP. Nah kok wis anu Pak Ya wes Anang lak entek. jan. Oh, sip. Pak Anang, Selak beli yang entek. Terus beli Pak yang Anang. 150-an itu loh Pak Anang. Biasanya semakin mahal itu resolusinya semakin bagus. Oke, wes tak coba gimana rodok lumayan. Sip. Besok ganti neh sing rada apik. Ya betul. Marahin dadak. Penganggaran Pak Anang. Ya, besok Satset ya. penganggaran. Sebenarnya Cuman udah wis kita lah dintane infokan, wong-wong. udah kita infokan itu mulai hari Minggu ya kalau nggak salah ya. Enggak, bayang aku HP kena ternyata gak kuat. Ya udah. Dalam. Ini saya baru nyari info. Ini paling murah itu 150 sudah ada. Itu sudah 2 megapiksel sudah cukup. MTEK 200, Menjuka 450, Logitech 300 itu paling murah 150 loh, masa Ya berat cocok nonton lah. loh. Ya Mas Alil, nanti insya Allah kalau pengadaan belilah yang bagus itu nanti, karena kan untuk TKA, untuk ASN berikutnya kan tetap dipakai biar tidak segera rusak gitu Bapak Ibu, biar pemakaiannya masih lama nggih. Nanti kalau Zoom dengan penyelia juga kan bagus ngeten loh. Wah, SD-nya ternyata di Kota Kediri itu punya sudah bagus daripada daerah atau kabupaten yang lain. Itu nanti kan juga dilihat dari provinsi dan dari pusat. Ngaten nggih Bapak Ibu. Kalau sementara nanti yang disampaikan Pak Anang ini tadi karena mendadak, sebenarnya kan memang hari Jumat Bapak Ibu pengawas itu juga dan penyelia juga ada Zoom. Ternyata ada beberapa sekolah yang sampai kemarin ada yang belum punya kamera. Ngaten. Nggih, dah itu tambahan saya. Asaan Mas Husen bisa diakhiri Zoom Terima hari kasih ini. Foto dulu Pak teman-teman. An. Foto dulu An, jangan lupa. Foto dulu nggih. Ya. Kita foto dulu, menyalakan kamera dulu, jajal kameranya malik pora. Caranya malik kamera, emang sih orang iso kayak ya. Kameraku Oke, terdeteksi. saya hitung. Ngapa dua sih jungkir balik nih. Kameraku Oke, terdeteksi di aplikasi lain loh. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide 2. Ada 10 slide ini ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi. Oke, 1, 2, 3. Bentar. Oke, lanjut slide 4. Kok akhiran Kameranya Mas ada Aan? 10 slide Mbak, ini peserta paling banyak ini Oh. sampai 300 ini. Keempat, oke, peserta slide 5. Udah cukup. Terima kasih teman-teman. Jadi seperti yang disampaikan Pak Anton ya, jenengan ujung tombak pelaksanaan TKA. Jadi tetap semangat, amal ibadah insya Allah tetap mengalir, lebih-lebih waktu puasa gini ya. Saya kira itu yang satu, kita demi generasi penerus bangsa gitu aja. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Pak. wabarakatuh.